kadar rinduku semakin membuatmu tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Ipung Rohman Jawa Keren. Nah, apa kabar kalian teman-teman semua? Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini saya udah lama nih teman-teman nggak membuat konten, udah 1 minggu karena kemarin saya sakit 4 hari, sakit demam. Kali ini saya ingin melanjutkan yang kemarin teman-teman, dari Ambar Winangun, itu letter lore seniman dari Ambar Winangun. Kemarin itu teman saya yang seniman itu baru saja menyelesaikan lukisan, dan di situ saya melihat ada satu buah lukisan yang menarik, yang melegenda di tanah Jawa. Nah, di sebelah kanan saya ini ada lukisan dari Sunan Kalijogo, salah satu tokoh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam pada masanya. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang kisah Wali Songo, salah satunya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo sendiri itu adalah salah satu dari anak Bupati Tuban, teman-teman. Sunan Kalijogo lahir pada tahun 1450 Masehi. Dengan nama kecil Raden Mas Said, beliau adalah seorang anak Bupati Tuban. Masa kecil beliau, Raden Mas Said, itu sangat bertolak belakang setelah dia hijrah masuk agama Islam oleh Sunan Bonang. Masa kecil beliau dikenal sebagai Brandal Lokajaya atau premannya preman pada waktu itu di wilayah Jawa bagian utara, teman-teman. Di situ beliau sering, Raden Mas Said kecil itu pada waktu mudanya sering merampok, bermain judi, dan menaklukkan para preman-preman dan penjahat-penjahat, dan ketuanya penjahat pada waktu itu. Nah, salah satu Raden Mas Said itu hijrah ke Islam. Itu pada suatu hari Raden Mas Said membegal salah seorang yang dia tidak tahu adalah anggota Wali Songo yang bernama Sunan Bonang. Di suatu waktu Sunan Bonang berjalan-jalan di pinggiran kali, dan terlihat oleh Raden Mas Said pada waktu mudanya di situ dia tidak menyia-nyiakan untuk merampok Sunan Bonang, teman-teman. Pada saat kejadian itu Raden Mas Said itu nggak tahu kalau beliau adalah salah satu anggota Wali Songo, yaitu Sunan Bonang. Pada kejadian waktu itu Sunan Kalijogo langsung menodong Sunan Bonang untuk menyerahkan harta benda yang Sunan Bonang miliki, teman-teman. Nah, suatu ketika Sunan Bonang memperlihatkan karomahnya. Sunan Kalijogo disuruh melihat pohon kolang-kaling, teman-teman, dan seketika itu pohon itu dan daunnya berubah menjadi emas, teman-teman. Nah, pada saat melihat emas itu, Raden Mas Said muda itu tercengang, teman-teman. Itu pohon bisa menjadi emas, dan Raden Mas Said langsung mengambilnya dan tidak menyia-nyiakan
waktunya bahwa emas itu nanti akan diambil dan dimanfaatkan oleh Raden Mas Said. Seketika pada waktu itu juga Raden Mas Said membawa daun yang dari emas itu pulang, dan ternyata teman-teman, dan itu seketika berubah menjadi abu teman-teman. Nah, pada saat kejadian itu Raden Mas Said penasaran dengan Sunan Bonang. Suatu hari Raden Mas Said itu terus mencari Sunan Bonang karena penasaran dengan emas yang ada di pohon kolang-kaling itu. Nah, pada suatu ketika Raden Mas Said bertemu lagi dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang berkata, "Apa yang kau cari lagi anak muda dariku? Bukankah kemarin sudah kuperlihatkan emas dan kau bawa semuanya?" Raden Mas Said berkata, "Bukan itu Tuan yang saya cari, tetapi saya penasaran dengan tongkat Tuan ini." Nah, pada suatu waktu itu Sunan Bonang menyuruh Raden Mas Said muda itu untuk menjaga tongkatnya sampai dia kembali teman-teman. Tongkat Sunan Bonang itu ditancapkan di sebuah pinggiran kali, lalu menyuruh Sunan Raden Mas Said maksud saya sebelum jadi Sunan Kalijogo untuk menjaga tongkat itu sampai dia kembali di pinggiran kali teman-teman. Sunan Kalijogo langsung mengiyakan karena dia penasaran dengan tuannya ini. Dia mengikuti arahan dari Sunan Bonang untuk menjaganya sampai Sunan Bonang kembali untuk mengambil tongkatnya teman-teman. Hari demi hari, waktu demi waktu berlalu, bulan demi bulan berlalu, Sunan Bonang terus menunggu tongkatnya dan taat perintah dari Sunan Bonang sampai tumbuh lebat serta Sunan Bonang ditumbuhi banyak pertumbuhan, dan mungkin di situ nggak ada orang yang menjaga tongkat itu karena udah lebat sekali teman-teman. Nah, ini di sosok Sunan Kalijaga ini kaitannya itu yang menjaga tongkatnya Sunan Bonang itu 3 tahun taat menunggu dan menanti kedatangan Sunan Bonang untuk mengambil tongkatnya teman-teman. Tahun demi tahun berlalu, lalu akhirnya Sunan Bonang datang juga. Dia mau mengambil tongkat yang dia tancapkan 3 tahun yang lalu teman-teman. Seketika itu Sunan Bonang membisikkan kepada Raden Mas Said, "Hai kau anak muda, bangun anak muda." Dan itu juga dibisikin, dia tidak menyaut teman-teman karena saking patuh dan taatnya, dan tidak seorang pun bisikan orang manapun itu didengarkan teman-teman. Akhirnya Sunan Bonang mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Spontan Raden Mas Said itu menjawabnya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Sunan Bonang berkata kepada Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said, "Sudah waktunya kau berhenti, wahai anak muda. Saya mengambil tongkat yang saya tancapkan 3 tahun yang lalu." Dan akhirnya seketika itu juga Raden Mas Said diberi nama julukan Sunan Kalijogo oleh Sunan Bonang, karena mungkin Sunan Kalijogo ini ada kaitannya dia menjaga tongkatnya di pinggiran kali teman-teman, jadi namanya Sunan Kalijogo. Setelah bertahun-tahun lamanya bertapa dan menjaga tongkatnya, akhirnya
Sunan Bonang menyuruh Raden Mas Said untuk membersihkan dirinya, lalu menyuruh Raden Mas Said masuk Islam, mengaji, dan mengamalkan syariat Islam, teman-teman. Nah, itulah awal perjalanan Raden Mas Said Muda menjadi salah satu anggota Wali Songo yang sebutannya juga Sunan Kalijogo. Tahun demi tahun dia berlalu, dan tahun demi tahun juga dia berguru kepada Sunan Bonang, Sunan Kalijogo ini. Nah, pada suatu ketika di akhir masa pemerintahan Kerajaan Majapahit itu, Sunan Kalijogo menyaksikan transisi dari pemerintahan Majapahit ke Kesultanan Demak Bintoro, teman-teman. Nah, salah satu politik Sunan Kalijogo juga akhirnya dari pihak Kerajaan Majapahit mengakui Kesultanan Demak Bintoro juga, teman-teman. Dan dari hubungan kerajaan ini akhirnya Sunan Kalijogo juga berandil juga atas masuknya Prabu Brawijaya ke agama Islam, teman-teman. Pada waktu itu Kesultanan Demak Bintoro dipimpin oleh Raden Patah. Raden Patah adalah salah satu anak dari Prabu Brawijaya kelima. Dia diberikan tanah perdikan oleh Prabu Brawijaya di daerah Demak. Di situ dia mendirikan satu buah kerajaan dan dinasehati oleh para anggota Wali Songo, teman-teman. Setelah Sunan Kalijogo mengislamkan Prabu Brawijaya di Gunung Lawu, dan akhirnya transisi dari Kerajaan Majapahit ke Kesultanan Demak Bintoro, pada waktu itu Kerajaan Demak memang sangat luas sekali, teman-teman. Di situ Kerajaan Demak ekspansi dan menyebarkan agama Islam tanpa gangguan dari kerajaan-kerajaan lain, karena hubungannya udah diperbaiki, dan di situ ada Sunan Kalijogo yang ikut turut andil menyelaraskan agama Islam dan kerajaan-kerajaan di tanah Jawa agar tidak saling berperang, teman-teman. Setelah peninggalan Raden Patah, Kerajaan Demak juga bertransisi ke Kerajaan Pajang, teman-teman. Nah, di sini Kerajaan Pajang dipimpin oleh Sultan Hadiwijoyo atau Jaka Tingkir. Sultan Hadiwijoyo sendiri adalah salah satu kerabat dari Ki Ageng Selo, dan dia masih mempunyai trah Majapahit, teman-teman. Sunan Kalijogo juga adalah guru dari Prabu Hadiwijoyo atau Joko Tingkir. Joko Tingkir itu adalah salah satu panglima perang Demak Bintoro pada waktu Kerajaan Demak Bintoro masih berjaya, dan dia memimpin pasukannya untuk menaklukkan wilayah-wilayah lain, teman-teman. Karena konflik internal di Kerajaan Demak sepeninggalan Raden Patah, jadi Kerajaan Demak Bintoro, kerajaan pertama Islam di Indonesia, itu berpindah ke Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijoyo, murid Sunan Kalijogo juga, teman-teman. Di masa kepemerintahannya, Kerajaan Pajang juga mengalami kejayaan juga dan mengalami perluasan wilayah juga, teman-teman. Sampai akhirnya Kerajaan Pajang juga bertransisi juga ke Kerajaan Mataram Islam, dan itu juga Sunan Kalijogo menyaksikan dan ikut turut andil membantu bertransisinya Kerajaan Pajang ke Kerajaan Mataram Islam, teman-teman. Sekian dari saya yang ceritakan tentang sejarah Sunan Kalijogo
dan beberapa transisi kerajaan Majapahit, Demak, Pajang sampai Mataram. Wassalamualaikum